Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, di antara karunia terbesar dari Allah Ta'ala kepada hambanya yang terpilih adalah sentuhan lembut hidayah yang menyentuh hati. Ia bukan sekadar pengetahuan, bukan pula sekadar kebetulan. Ia adalah cahaya dari langit, menembus tirai kelalaian, membakar debu kesombongan, dan menumbuhkan kehidupan baru dalam batin yang selama ini tertidur. Para sufi sepakat bahwa hidayah adalah perjalanan ruhani yang penuh dengan kesadaran. Tanda paling awal dari datangnya hidayah adalah munculnya rasa gelisah dalam hati. Gelisah terhadap kehidupan dunia yang semu, gelisah terhadap dosa yang dulu terasa biasa, dan rindu akan ketenangan yang belum pernah benar-benar dipahami. Menurut Imam Al-Ghazali, itu adalah tanbih, sebuah teguran lembut dari Allah yang menyentuh kalbu, membangunkannya dari tidur panjang. Ketika cahaya itu masuk, tidak selalu hadir dengan suara keras atau pengalaman ajaib. Kadang hanya lewat perenungan sederhana, melihat jenazah dibawa ke pemakaman, atau saat mendengar ayat Al-Quran yang menembus dada. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menjelaskan bahwa di antara tanda hati yang hidup adalah ia segera tergetar ketika mendengar kebenaran. Maka bila hati kita mulai tersentuh saat mendengar kebaikan, itu bukan hal remeh. Itu adalah tanda awal bahwa pintu hidayah telah diketuk. Tanda lain dari datangnya cahaya hidayah adalah munculnya rasa malu kepada Allah. Dulu, mungkin kita merasa bebas melakukan apapun. Namun kini, hati kita terasa berat ketika akan bermaksiat dan ringan saat hendak melangkah ke arah kebaikan. Dalam tasawuf, ini disebut waro', yaitu menjauhi hal-hal yang meragukan demi menjaga kemurnian hati. Hati yang sudah disentuh cahaya hidayah akan lebih peka terhadap dosa dan lebih rindu kepada ibadah, walau sederhana bentuknya. Saudaraku, hingga di titik ini mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Pembahasan ini bukan tentang teori atau cerita orang lain. Ini tentang hati kita. Maka izinkan saya mengingatkan, kita sedang membahas tanda-tanda hidayah Allah yang menyentuh hati, sesuatu yang bisa menjadi titik balik dalam hidup kita. Simaklah sampai akhir, karena setiap kalimat berikutnya bisa menjadi cermin atau bahkan pelita bagi langkah kita. Dan jika Anda merasakan manfaatnya, mohon dukung dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe. Karena itu membantu cahaya ini bisa menyebar ke lebih banyak saudara kita di luar sana. Baik saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasannya. Ketahuilah saudaraku, saat hidayah itu terus tumbuh dalam diri seseorang, maka akan ada dorongan untuk mencari ilmu, mendekat kepada orang-orang saleh, dan meninggalkan kebiasaan buruk tanpa paksaan. Para sufi menggambarkan fase ini sebagai futuh, terbukanya hijab yang sebelumnya menutupi kebenaran. Hati seperti ini mulai memandang segala sesuatu dengan nur ilahi. Yang tadinya biasa, kini menjadi pelajaran. Yang dulu disepelekan, kini menjadi renungan. Dan yang dulu ditolak, kini dirindukan. Pada akhirnya, hidayah bukan sekadar perubahan perilaku. Ia adalah transformasi kesadaran. Hati yang telah disentuh hidayah akan merasa asing di dunia yang penuh tipu daya, namun sekaligus merasa damai karena mengenal tujuan sejati. Ia tidak lagi bergantung pada pujian manusia, tapi rindu akan ridha Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud oleh para arif billah, bahwa hidayah adalah cahaya yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dipinta, dicari, dan dijaga. Dan saat hati itu telah tersentuh oleh cahaya hidayah,
maka satu perubahan besar terjadi secara perlahan, seperti kepekaan terhadap waktu dan kesempatan. Apa yang sebelumnya dianggap biasa, seperti waktu subuh atau senja, kini dirasa sangat berharga. Waktu tidak lagi dibiarkan mengalir begitu saja. Ia menjadi ladang amal, menjadi kendaraan menuju Allah. Dalam makom tasawuf, ini disebut sebagai musyahadah, kesadaran terus-menerus bahwa Allah menyaksikan, mengawasi, dan mencintai hambanya yang mengingatnya. Hidayah juga membawa hati kepada kondisi syauk, kerinduan. Bukan sekadar rindu terhadap tempat ibadah, tapi rindu kepada perjumpaan dengan Allah. Hati yang disentuh cahaya akan merasakan bahwa dunia ini sementara dan fana, bahwa semua kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding ketenangan yang datang dari satu sujud yang ikhlas. Kita mungkin masih punya kekurangan, masih jatuh bangun dalam dosa, namun hati yang telah disentuh hidayah akan selalu ingin kembali, tidak mau jauh terlalu lama. Para sufi, seperti Robi'ah al-Adawiyah, menjelaskan bahwa hidayah akan membawa cinta yang tulus kepada Allah. Mahabbah yang hakiki adalah ketika kita mencintainya bukan karena takut neraka atau ingin surga semata, tapi karena Allah memang layak dicintai. Dan saat cinta itu hadir, hamba akan ridho dengan ketentuannya. Ia tidak banyak mengeluh, tidak iri dengan dunia, karena dalam hatinya telah tumbuh satu rasa yang besar, yakni qanaah, puas dengan apa yang diberikan Allah. Dan saudaraku, saat kita sudah berada di titik ini, janganlah berhenti. Cahaya hidayah adalah anugerah, tapi ia bisa padam jika tidak dijaga. Para sufi mengajarkan bahwa hifdul hidayah, menjaga hidayah harus dilakukan dengan banyak berzikir, bersahabat dengan orang saleh, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan memohon dalam doa agar hati ini tidak dibolak-balik kembali kepada kelalaian. Ingatlah doa Nabi yang sering beliau panjatkan, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jangan abaikan tanda-tanda itu, sekecil apapun. Saat hati mulai merasa berdosa atas sesuatu yang dulu dianggap remeh, itu hidayah. Saat kita ingin belajar agama walau sedikit demi sedikit, itu juga hidayah. Dan saat muncul keinginan untuk memperbaiki diri, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin lebih dekat kepada Allah, itulah cahaya yang telah menembus kalbu. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari rawat cahaya itu, karena jika tidak, ia bisa pudar. Namun jika dirawat, ia akan tumbuh menjadi pelita yang membimbing kita, bahkan di saat orang lain tersesat. Dan cahaya hidayah bukan hanya menerangi hati kita, tapi bisa menular, menyentuh hati orang-orang di sekitar kita lewat akhlak, lewat doa, dan lewat ketulusan yang kita pancarkan. Jadi, jika kamu sedang merasakan gelisah yang membuatmu ingin berubah, jangan tunda. Itu bukan kegelisahan biasa. Bisa jadi, itu adalah panggilan lembut dari langit. Jawablah ia, peluklah ia, dan bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi karunia sebesar ini. Dan bila cahaya itu terus kita pelihara, saudaraku, maka satu tahap agung akan kita capai. Kita akan mencapai ma'rifah, yakni pengenalan terhadap Allah, bukan sekadar melalui lisan atau kitab, tapi melalui pengalaman rohani yang mengguncang jiwa. Hati yang telah bermuamalah langsung dengan cahaya ilahi menjadi jernih, teduh, dan lapang. Ia tidak lagi reaktif terhadap dunia, karena sudah sibuk dengan keindahan Sang Pencipta. Itulah yang diisyaratkan para sufi ketika berkata, hati seorang arif tidak silau oleh dunia, karena matanya telah silau oleh cahaya Tuhan.
Tapi perlu kita pahami pula bahwa hidayah tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Justru terkadang ia membuka jalan yang menantang. Tiba-tiba kita diuji dengan kehilangan, dengan fitnah, dengan kesendirian, dengan rasa tak dipahami. Namun orang yang telah disentuh hidayah akan memandang semua itu bukan sebagai kutukan, tapi justru sebagai karunia. Ujian menjadi penyaring, bukan penghalang. Seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bersabarlah dalam keheningan, karena seringkali suara paling jelas dari Allah datang lewat sunyi. Inilah dimensi tasawuf yang seringkali dilupakan, bahwa hidayah bukan sekadar hadir di awal taubat, tapi juga hadir dalam istiqamah. Hidayah bukan hanya ketika kita mulai mengenal agama, tapi juga saat kita diuji, apakah kita tetap berjalan ketika tidak ada lagi yang memuji. Ketika amal dilakukan dalam sepi, ketika dakwah dilakukan meski ditolak, dan ketika kebaikan dilakukan tanpa pamrih, itulah tanda bahwa cahaya itu telah menetap, bukan lagi sekadar mampir. Dan ingat saudaraku, tidak ada jaminan bahwa hati kita akan selalu dalam keadaan terbuka. Sebab hati manusia itu lemah, berubah-ubah. Maka peran doa sangat besar. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah agar Dia tidak mencabut cahaya itu dari hati kita. Rasulullah sendiri, manusia paling mulia, masih terus-menerus berdoa agar hatinya tetap lurus. Bagaimana dengan kita? Jika kamu merasa sedang berada di titik itu, sedang ingin kembali, sedang ingin berubah, sedang ingin menangis karena Allah, maka itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu cahaya. Jangan abaikan, jangan biarkan padam. Genggam kuat-kuat, meski tanganmu gemetar. Allah tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sedang menuju. Dan setiap langkahmu ke arahnya, sekecil apapun, akan dibalas dengan jalan yang lebih lapang. Jadi saudaraku, jika malam ini kamu tergerak untuk sholat meskipun singkat, jika hatimu menunduk saat mendengar adzan, jika kamu mulai ingin belajar memahami Al-Quran, jangan tunda. Itu cahaya, itu hidayah. Tidak semua orang mendapatkannya. Dan kalau sudah datang, jangan ditolak, jangan abaikan. Sebab bisa jadi itu kesempatan terakhir. Dan saat kamu sudah dalam pelukan cahaya itu, bantu yang lain. Jadilah penjaga lilin bagi mereka yang masih dalam gelap. Tak perlu ceramah panjang, cukup jadi pribadi yang lembut, sabar, dan jujur. Karena cahaya itu menular bukan melalui kata-kata, tapi melalui getaran hati. Begitulah saudaraku, hidayah itu bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling tulus membuka hatinya kepada Allah. Dan bila hati telah terbuka sepenuhnya oleh cahaya hidayah, maka segala sesuatu yang dahulu terasa memberatkan kini menjadi ringan. Ibadah bukan lagi beban, tetapi kelegaan. Menundukkan pandangan bukan lagi sekadar kewajiban, tapi keindahan. Menahan diri dari ghibah, dari iri hati, dari ketamakan dunia bukan karena ingin dipuji, tapi karena hati ini sudah kenyang oleh cinta Allah yang tak bisa dibandingkan dengan apapun yang ditawarkan dunia. Saudaraku, cahaya hidayah juga membuat seseorang mulai mengenali dirinya secara jujur. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan orang lain, tapi mulai melihat betapa dirinya butuh banyak perbaikan. Hatinya tidak merasa paling suci. Justru semakin ia mendekat kepada Allah,
semakin ia sadar bahwa dirinya sangat kecil. Itulah keindahan hidayah. Ia melahirkan kerendahan hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Dan para sufi mengatakan, ketika seseorang mulai merasa dirinya paling berdosa, maka itu tanda bahwa Allah sedang mendekatinya dengan cinta. Bersamaan dengan itu, akan tumbuh tafakkur, kebiasaan berpikir dan merenung. Seorang hamba yang telah disinari cahaya hidayah akan sering diam, bukan karena tidak punya kata, tapi karena hatinya sibuk berbicara dengan Tuhannya. Ia akan merenung tentang hidup, tentang mati, tentang tujuan akhir. Ia sadar bahwa semua ini sementara. Dunia hanyalah tempat singgah, dan tempat kembali yang sesungguhnya bukan di sini. Maka setiap kesenangan dunia ia sambut dengan syukur, dan setiap kesulitan ia hadapi dengan sabar. Bukan karena ia kuat, tapi karena Allah telah menguatkannya. Dan jangan heran saudaraku, kalau setelah hidayah menyentuh hati, Allah mulai menarik kita dari pergaulan yang buruk, dari lingkungan yang rusak, dari aktivitas yang sia-sia. Kadang kita merasa ditinggalkan atau merasa sendiri, tapi itu bukan kesepian, melainkan itu adalah karantina rohani. Itu proses penyucian. Allah ingin kita membersihkan hati agar cahayanya tak tertutup lagi oleh debu dunia. Sebab, seperti yang diajarkan para ulama tasawuf, hati yang suci adalah cermin tempat memantulkan nama-nama Allah. Dan akhirnya, saudaraku, yang paling menakjubkan adalah saat seseorang yang tersentuh cahaya itu mulai hidup untuk memberi, bukan hanya meminta. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, lebih dermawan, lebih sabar. Ia menjadi mata air yang jernih bagi sekelilingnya. Dan ketahuilah, jika kamu melihat seseorang yang dulunya keras kini menjadi lembut, yang dulunya jauh kini menjadi dekat kepada Allah, maka jangan remehkan dia. Bisa jadi, dia sedang berada dalam pelukan hidayah, lebih dekat dengan Allah daripada yang kita kira. Jadi jangan tunggu momen yang sempurna untuk berubah, karena yang sempurna tak akan pernah datang. Yang datang hanyalah peluang, dan peluang itu datang dari hidayah yang Allah sentuhkan ke dalam hati. Tugas kita hanya satu, buka pintu dan biarkan cahaya itu masuk, menerangi, dan membimbing setiap langkah kita pulang kepadanya. Dan ketika langkah-langkah kita mulai dipandu oleh cahaya itu, saudaraku, satu hal penting mulai terwujud dalam hidup, yakni ketenangan. Bukan sekadar senyapnya suasana, melainkan tenang yang datang dari dalam jiwa kita, dari batin yang tak lagi bergantung pada dunia, dari jiwa yang bersandar hanya kepada Rabb-Nya. Itulah sakinah, kedamaian yang Allah turunkan kepada hati orang-orang beriman. Tidak semua orang bisa membelinya, tidak semua bisa mencapainya, tapi ia datang kepada siapa saja yang menjaga hidayah dengan sungguh-sungguh. Para sufi menulis dalam hikmah-hikmah mereka bahwa ketika cahaya Allah benar-benar telah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi seperti pelita yang tak padam. Walau dunia di sekitarnya gelap gulita, ia menjadi seperti mercusuar bagi orang lain yang sedang mencari arah. Tanpa berkata banyak, tanpa berdebat keras, cukup dengan akhlak dan keteduhan sikap, mereka menunjukkan bahwa ada jalan lain selain jalan kebisingan dunia, jalan kembali kepada Allah. Dan inilah puncak dari semua pembahasan kita, bahwa cahaya hidayah bukan sekadar tentang aku ingin berubah, tapi tentang aku ingin menjadi hamba. Hamba yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya menjadikan Allah sebagai pelarian saat susah, tapi sebagai tempat kembali dalam setiap keadaan. Seorang hamba sejati tidak menyisakan tempat dalam hatinya untuk selain Allah. Cintanya, takutnya, harapnya, seluruhnya tertuju hanya pada satu arah. Tentu kita akan tetap jatuh, tentu kita akan tetap tergelincir, tapi hidayah membuat kita tidak tinggal diam. Kita segera bangkit, segera bertaubat, dan segera kembali.
Dalam tasawuf ini dikenal sebagai makom inabah, yaitu kembali dengan rasa malu, kembali dengan air mata, kembali dengan ketundukan. Dan ketahuilah, setiap kali kita kembali, Allah menyambut lebih dulu. Ia tidak pernah bosan. Bahkan bisa jadi, hidayah yang kamu rasakan sekarang adalah jawaban dari doa yang kau panjatkan bertahun-tahun lalu. Atau mungkin doa dari ibumu, atau kakekmu, atau orang yang bahkan kamu tak tahu. Saudaraku, bila kamu sudah melihat tanda-tanda itu, hati yang gelisah saat bermaksiat, tenang saat berzikir, rindu pada waktu-waktu sholat, ingin tahu tentang ilmu agama, suka menangis dalam doa, ingin hijrah dari pergaulan buruk, maka jangan abaikan, pegang, eratkan, karena itu bukan perasaan biasa. Itu adalah undangan. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk kembali. Dan jangan tunggu sampai sempurna. Mulailah walau dari satu langkah. Allah tidak melihat besar kecilnya amalmu, tapi kejujuran hatimu dalam melakukannya. Maka jika malam ini kamu ingin sujud, sujudlah. Jika kamu ingin istighfar, ucapkan. Jika kamu ingin belajar mengaji lagi, mulailah. Karena siapa tahu, malam ini adalah titik balik. Titik di mana kamu bukan lagi dikejar cahaya, tapi sudah hidup di dalamnya. Dan jika kamu telah berada di titik itu, teruskan berjalan. Jangan mundur. Jangan goyah karena omongan orang. Karena yang akan menemanimu di alam kubur bukan komentar mereka, tapi cahaya yang dulu kamu pilih untuk jaga di saat banyak yang menolaknya. Maka saudaraku, bila kamu merasakan manfaat dari pembahasan ini, jika ada setitik cahaya yang menyentuh hatimu, menenangkan, atau menggerakkan niat untuk menjadi lebih baik, jangan biarkan berhenti di kamu saja. Dukung terus channel ini agar cahaya ini bisa menjangkau lebih banyak hati, lebih banyak saudara kita yang mungkin sedang mencari arah. Caranya mudah, klik tombol like, subscribe, untuk terus mengikuti konten seperti ini. Tinggalkan komentar agar kita bisa saling menguatkan. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Siapa tahu, lewat tanganmu, hidayah Allah menyapa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga hatimu dan menjadikannya tempat yang layak bagi cahayanya untuk menetap selamanya.